Gimana kalau dulu nggak melakukan ini? Gimana kalau misalnya usahaku lebih keras lagi? Coba aja kalau misalnya dia nggak ganggu aku. Kenapa aku nggak bisa kayak dia? Kenapa aku selalu salah melakukannya? Kenapa aku gagal lagi? Ini nggak sesuai sama ekspektasiku. Kan? Gimana cara kita berhenti ngerasa nggak pernah cukup, comparison atau selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan menganggap bahwa hidup kita ini adalah kompetisi dengan orang lain? Merasa bahwa kita selalu kurang dalam segala hal, dan nggak cukup mampu untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu semua adalah bukti bahwa kurangnya self-worth dalam diri kita, and being self-criticism to ourselves. Kita sebagai manusia itu cenderung menaruh ekspektasi terlalu tinggi pada diri kita sendiri, terutama bagi orang perfeksionis. Namun, tanpa kita sadari, ekspektasi itu jugalah yang mempressure kita dan berakhir kecewa atau not good enough saat hasilnya nggak sesuai ekspektasi kita. Dan dari situlah muncul segala hal yang buat kita insecure dan mulai menyalahkan keadaan kita. Gimana kalau dulu nggak melakukan ini? Gimana kalau misalnya usahaku lebih keras lagi? Coba aja kalau misalnya dia nggak ganggu aku. Kenapa aku nggak bisa kayak dia? Kenapa aku selalu salah melakukannya? Kenapa aku gagal lagi? Ini nggak sesuai sama ekspektasiku. Kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu malah justru bisa jadi refleksi kalau misalnya kita mau belajar dari kegagalan kita dan stop buat nge-comparing diri kita sama orang lain atau menyalahkan keadaannya. Karena in reality-nya, waktu gak bisa diputar kembali, terus kita gak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Hello girlies and buddies, welcome to Urbiral Channel. Hari ini kita bakal bahas mengenai gimana cara berhenti ngerasa gak cukup dan berhenti insecure. Tolong banget buat subscribe channel ini, like and share, dan bantu aku untuk menyebarkan banyak hal positif ke lebih banyak orang. Sebelum lanjut, aku mau ngenalin kamu sama gelang-gelang cantik dari brandku sendiri, yaitu Real Glam. Ini adalah salah satu gelangnya. Ini cantik banget. Dan kamu bisa dapetin ini cuma di harga 13.500 aja. Kamu bisa check out untuk barang-barangnya di keranjang kuning atau aku bakal sematkan di description box. Dan untuk di sini, ini ada namanya Diana Bracelet. Diana Bracelet ini aku bandrol harga 17.000 aja, udah under 20k ya. Dan ini udah bagus banget, dimana lucu banget. Kayak gini, ini lagi tren banget. Ini dari manik-manik, dan kalau misalnya kamu pengen coba untuk pakai aksesoris dari manik-manik dan penasaran sama Real Glam, kamu bisa kepoin kita di Instagram, di Shopee, dan juga di TikToknya realglam.id, karena kita nyediain banyak banget macem aksesoris dari manik-manik, and I hope you like it, oke? Oke, kita lanjut. Hal yang di luar kendali kita itu nggak bisa kita ubah. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita menghadapinya. Maka untuk tips yang pertama adalah change your belief. Menyadari bahwa ketika kita merasa nggak cukup, kurang optimal, kurang baik, it's just a belief. Atau cuma kepercayaan kita aja, cuma persepsi kita aja. Nggak lebih dari itu. Itu nggak terjadi di dunia nyata, itu nggak real. Itu hanya ada dalam pikiran kita. Kalau misalnya kamu ngerasa gagal, ya itu cuma persepsi kamu, itu cuma ada di pikiran kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa gak mampu, ya itu juga cuma persepsi kamu. Kamu gak akan tahu kalau misalnya kamu gak coba. You have to remember that it's just self-limiting beliefs. Self-limiting beliefs itu merupakan suatu pemikiran yang menggambarkan bahwa keyakinan negatif yang kita labelkan terhadap diri sendiri, yang kita beri kepada diri sendiri. Tentunya ini ngebatasi kemampuan kita, potensi kita, dan keyakinan kita untuk mencoba sesuatu yang baru, mengambil resiko, mengejar tujuan. Kita bakal terjebak dalam zona nyaman yang kita buat sendiri karena kita merasa nggak mampu. Itu cuma permainan perspektif kita aja. Nah, gimana caranya kita untuk ngubah belief system-nya kita? Yang pertama adalah dengan positive self-talk. Kalau misalnya kita lagi down, kita lagi banyak pikiran, kita lagi gagal, coba bilang ke diri sendiri kayak gini. Oke, hari ini mungkin cuma bisa segini, nggak apa-apa. Setidaknya hari ini berprogres, setidaknya hari ini aku mau coba, besok kita coba lagi. Kalau misalnya gagal, ya nggak apa-apa. Mungkin emang ada sistem yang salah, mungkin emang ada yang perlu aku perbaiki, makanya aku harus belajar lagi dari kesalahanku, besok kita bisa coba lagi.
Kemudian kalau misalnya ternyata ini nggak sesuai sama ekspektasi kita, oke, mungkin kita harus belajar bagaimana cara memanage ekspektasi lagi, gimana cara kita mengapresiasi hal-hal kecil yang sudah terjadi, yang bisa kita apresiasi. Kita belajar pelan-pelan, step by step. Nggak bisa kita langsung dari kecil, langsung jadi besar. Nggak mungkin, semuanya perlu tahapan, semua perlu step by step. Oke, aku tahu kalau misalnya untuk ngomong tuh gampang banget, tapi untuk praktiknya tuh susah. Karena untuk bisa nge-switch mindset kita, itu nggak selalu mudah, perlu awareness yang tinggi. Sekarang kalau misalnya aku dikasih sebuah cobaan atau kegagalan, aku selalu menganggap hal itu bukan jadi definisi diriku seutuhnya. Kalau misalnya aku gagal, aku nggak mengeklaim diriku gagal sepenuhnya. Justru aku menganggap itu adalah peluang aku untuk belajar lagi. Kita harus percaya kalau misalnya semua ini titipan Tuhan dan Tuhan bisa ngambil itu kapan aja. Nah, kalau misalnya sesuatu itu hilang karena misalnya Tuhan mengambil itu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. As long as kita ikhlas, someday itu tuh bakal diganti lagi. Fungsi dari self-talk ini atau positive self-talk yaitu adalah untuk menghalau pikiran negatif kita, untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif pastinya, dan juga pastinya bikin kita tetap semangat walaupun kondisi saat itu kita gagal. Kalau misalnya kita berpikir negatif saat kita lagi down, justru kita nggak akan maju, justru kita nggak akan ngelawan benteng itu untuk terus maju untuk menghadapi masalah atau kegagalan itu. Justru kita bakal mundur dan jadi ciut. Makanya kenapa positive self-talk saat kita gagal ya, itu malah jadi hal yang baik karena itu mendorong kita, encourage kita untuk tetap maju. Yang kedua, write down your negative emotion. Kalau misalnya kita lagi curhat sama orang lain, banyak masalah, lagi down, cerita sama orang lain itu bisa bikin hati kita jauh lebih plong. Nah, hal itu akibat dari ketika kita bercerita untuk meregulasi emosi kita mengeluarkan hormon stres. Nah, hormon stres itu ada dua, ada kortisol dan juga adrenalin. Dan itu efeknya bakal bikin kita jadi jauh lebih tenang dan rileks. Makanya nggak heran orang-orang yang cenderung memilih untuk nge-keep masalahnya sendiri itu bisa jadi jauh lebih stres dibanding mereka yang bercerita. Karena mereka nggak melepaskan hormon yang membuat mereka stres, mereka memilih nge-keep-nya sendirian. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Itu keputusan mereka kalau misalnya mereka nggak mau bercerita tentang masalahnya ke orang lain. Itu keputusan mereka, mungkin mereka nggak percaya sama orang lain. Nah, one thing that we can control is ourselves. So, kalau misalnya kita nggak punya teman untuk cerita, kita nggak punya tempat untuk bersandar, ibarat gelas, emosi kita diisi ke dalamnya, suatu saat itu tuh pasti bakal luber, bakal keluar, bakal blunder gitu ya. Nah, jadi salah satu cara untuk mengatasi emosi itu adalah dengan mengeluarkannya pelan-pelan. Cara yang paling murah, kalau misalnya kita nggak punya teman dan juga pergi ke psikolog adalah mahal, yaitu dengan menulis. Tulis semua negatif emotion kita di suatu kertas. Tulis apa yang kita pikirkan, gimana perasaan kita, itu bakal bikin perasaan kita jadi jauh lebih plong, karena kita bakal jujur sama diri sendiri. Yang tahu tulisan itu ya cuma kita sama Tuhan doang kan, kecuali kalau misalnya ada yang lihat. Kalau misalnya kita cerita sama orang lain, belum tentu mereka bakal merespon positif cerita kita. Belum tentu mereka bisa jadi pendengar yang baik untuk kita. Makanya, kalau misalnya kita kurang percaya sama mereka, nulis bisa jadi solusinya. That's why I really love to journaling so much. Karena ketika aku punya masalah, yang menyelesaikan masalah itu aku. Yang bisa lebih realize atau lebih aware terhadap masalah itu ya cuma aku gitu. Makanya kalau misalnya setiap journaling, at least ada 3 pertanyaan yang selalu aku tanyakan ke diri sendiri. Yang pertama adalah, what happened? What do you feel? Pertanyaan ini ngedorong aku untuk menceritakan apa aja masalahnya dan bagaimana perasaan aku saat itu. Selanjutnya yang kedua adalah why that is happen? Kenapa itu terjadi? Pertanyaan ini mendorong aku untuk lebih berpikir kritis mengenai penyebab dari masalah itu. Kebanyakan dari orang itu cuma tahu masalah itu ya cuma masalah itu aja. Mereka nggak mencoba untuk mengulik lebih dalam. Mereka nggak mencoba untuk menganalisis apa penyebab dari masalah itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, how can I fix it? Pertanyaan ini justru lebih kritis lagi karena mendorong kita untuk berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya.
bagaimana cara kita mencari solusinya untuk menyelesaikannya. Bagaimana cara kita jadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi kita melihat sebuah masalah, itu nggak cuma masalahnya aja. Kita melihat bagaimana itu terjadi, kenapa itu terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Aku kasih contoh biar gak pusing untuk mengimplementasikannya. Kayak misalnya, aku punya masalah keuangan. Nah, misalnya aku boros lah gitu. Terus aku memikirkan, kenapa aku boros? Penyebabnya apa? Oh, mungkin dengan misalnya aku punya kebiasaan buruk untuk scrolling e-commerce berjam-jam, punya temen nongkrong yang suka shopping, atau mungkin aku adalah pribadi yang FOMO kalau misalnya lihat barang-barang tren pengen beli gitu. Nah, terus aku bakal cari tahu nih, apa atau bagaimana cara aku menyelesaikan masalah itu. Oh, mungkin dengan memisahkan uang-uangku ke rekening yang berbeda untuk belanja, atau uang jajan, aku pisahkan rekeningnya agar aku nggak boros. Oh, mungkin misalnya dengan aku ngepres pengeluaran aku. Oh, mungkin dengan membatasi pertemanan dengan orang-orang yang boros atau orang-orang yang hobi shopping. Oh, mungkin dengan membatasi penggunaan e-commerce yang terlalu berlebihan. Tips selanjutnya sekaligus tips yang terakhir adalah be the person you want to be. Di sini kita ngomongin untuk nge-changing our identity atau mengubah identitas kita. Wait, itu artinya kita gak self-love dong? Itu artinya kita gak love yourself dong? Karena kita gak menerima diri kita sepenuhnya, malah mengganti itu. Enggak ya, itu adalah definisi yang keliru dari love yourself. Karena apa? Kalau misalnya kita cinta sama diri kita, otomatis kita mau yang terbaik untuk diri kita. Tentunya, ketika kita tahu kekurangan kita apa, kita belajar dari kekurangan itu. Kita improve untuk jadi pribadi yang lebih baik. Makanya kenapa ketika kita self-love, itu menerima diri nggak cukup, perlu ada improvisasi, perlu ada dorongan kita untuk mengubah pribadi kita jadi jauh lebih baik. Masa iya kita tahu kalau misalnya depan kita ada makanan yang udah basi, tapi kita tetap diem aja dan makan itu? Nggak mungkin kan? Perlu ada awareness untuk mengubah itu. Di sini, figur role model atau bahkan mentor itu benar-benar berpengaruh. Kalau misalnya kita nggak suka sama diri kita, cari orang lain yang misalnya hidupnya pengen kita tiru. Kalau misalnya kita jadi pribadi yang pemalu dan pengen jadi lebih percaya diri, trying to be more confident, coba lawan rasa malunya, coba lawan rasa takutnya. Embody the identity of the main character in your story. Aku sendiri menganggap aku adalah main karakter dalam hidupku. Aku sendiri selalu bilang ke diriku kalau misalnya aku adalah kanvas putih. Lalu, aku juga kuas dan catnya, di mana apa yang mau aku gambar di kanvas itu atau hidupku, itu tergantung dengan apa yang aku mau. Mulai sekarang, coba untuk putuskan siapa role model kita, siapa mentor kita. Terus kita contek hidupnya. Bukan berarti kita meniru plek-ketiplek pengen kayak dia. Tapi kita harus banyak belajar dari mentor itu. Dari role model kita. Kita tiru hal-hal positif dari mereka, tiru pola pikirnya, bagaimana mereka bekerja, bagaimana prinsipnya, mindsetnya. Terus nanti bakal ada yang bilang, kalau gitu kita niru orang lain dong, kita nggak original, kita nggak love yourself. Nggak kayak gitu ya. Karena yang kita tiru adalah hal positifnya. Kita beranggapan bahwa hidup mereka saat ini adalah hidup yang kita inginkan nanti. Maka untuk bisa sampai sana, kita perlu untuk tahu gimana step by stepnya untuk sampai sana. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita modifikasi dengan style kita sendiri agar tetap autentik, agar kita punya ciri khas. Okay, that's all that I really want to tell you guys. Dan aku harap video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa untuk komen tanggapan kalian di kolom komentar. Dan juga aku harap kalian mau share video ini ke lebih banyak orang, agar lebih berimpact ke lebih banyak orang juga. And I'll see you in the next video. Bye-bye!